Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait mereview media Tirto ID. Saya Pande M. Juda Bagaskara dan ada Raden Muhammad Arik dan M. Rifki Islami dan Charlie Lumban Gaul. Sejarah dan profil Tirto ID. Tirto ID merupakan media online yang terdaftar di Dewan Pers Indonesia. Tirto ID diluncurkan pada 3 Agustus 2016, didirikan oleh Atmaji Sabto Anggoro, yang sekaligus menjabat sebagai pimpinan redaksi dan CEO. Didampingi Teguh Budi Santoso selaku Chief Content Officer, dan serta Nur Samsi sebagai Chief Technology Officer. Tirto ID memiliki sebuah slogan jernih, mengalir, mencerahkan. Nama Tirto itu sendiri dipilih dari ungkapan rasa hormat kepada Bapak Pers, ditetapkan pada tahun 1973 sekaligus pahlawan nasional, yaitu Tirto Adi Surjo pada tahun 1880 hingga 1918. Dahulu, almarhum Tirto terlibat dalam penerbitan Sunda Berita Medan Priai dan Putri Hindia, juga pembentukan Serikat Dagang Islam atau SDI. Sastrawan besar Indonesia, Pramudia Anuntiatur, menjuluki Tirto sang pemula sebagai penanda jasa-jasanya mengawali upaya pencerahan yang pada zaman itu berupa kesadaran kebangsaan lewat jurnalisme di Indonesia. Pada zamannya, Tirto yang cerdas dan kritis memanfaatkan surat kabar sebagai alat perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Tirto ID memiliki visi mencerahkan, yaitu sebagai keharusan menyajikan tulisan-tulisan yang jernih atau clear, mencerahkan, berwawasan, memiliki kontekstual, mendalam, investigatif, faktual, didukung banyak data kuantitatif dan kualitatif, baik sekunder maupun primer, serta dapat dipertanggungjawabkan. Bersama para awak yang berpengalaman dan terampil di bidang ilmu-ilmu sosial, penulisan jurnalistik, riset, dan olah statistik, Tirto ID memilih melaju di rel jurnalisme presisi. Penerapan jurnalisme presisi dengan metode keilmuan diharapkan dapat mengurangi kekeliruan penyampaian informasi yang terjadi akibat berbagai faktor, mulai dari simplifikasi yang berlebihan, generalisasi yang tidak tepat, kemalasan atau keengganan mencermati rincian informasi, dan lain-lain. Tirto ID berdiri di atas dan untuk semua golongan, serta non-partisan. Tirto ID tidak bekerja untuk kepentingan politik manapun. Sebelumnya, pada 12 Januari 2018, Tirto ID juga dinyatakan sebagai media pertama di Indonesia yang lolos verifikasi oleh Jaringan Periksa Fakta Internasional atau International Fact-Checking Network. Melalui periksa data dan in-depth reporting, Tirto dinilai para verifikator IFCN sebagai media yang serius dalam memberi data yang kredibel, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesediaan Tirto meralat atau pembaharuan konten yang dinilai keliru juga menegaskan komitmen Tirto yang terbuka atas koreksi, kritik, dan tanggapan. Di kawasan ASEAN, baru 3 media yang terverifikasi sebagai anggota IFCN, yaitu Rappler dan Vera Files dari Filipina, serta Tirto. Lalu selanjutnya ada kinerja Tirto.id sebelum pandemi. Tirto.id mampu dikenal masyarakat Indonesia secara luas hanya dalam waktu 1 tahun. Tirto.id berhasil menduduki peringkat 60-an dalam 100 besar website yang paling banyak diakses. Dalam 1 bulan, Tirto.id dapat meraih 6 juta pembaca. Pencapaian Tirto.id ini sekaligus mematahkan argumentasi yang menjustifikasi bahwa netizen hanya mau membaca artikel-artikel pendek. Lalu selanjutnya pada tahun 2016, Tirto.id mendapat penghargaan dari Organisasi Buruh Internasional yang bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen atau AJI untuk 2 kategori, yaitu Feature Article dan juga Photo Story. Dan juga mendapat penghargaan sebagai laman berita dan media terbaik dalam ajang ID Website Awards 2016 oleh pengelola nama domain internet Indonesia atau Pandi.
Lalu Tirto.id juga mendapat penghargaan khusus sebagai media cyber terinovatif dari Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2017 yang diselenggarakan setiap tahun oleh PWI. Penghargaan tersebut juga berdasarkan konsistensi prinsip 5W 1H, kelengkapan berita, dengan infografis dan independensi dapur redaksi. Pada 7 Desember 2018, salah satu jurnalis Tirto mendapat penghargaan Hasan Wirajuda Award mengenai liputan anak buruh migran. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Lalu kinerja Tirto ID saat pandemi. Kinerja Tirto ID sebelum pandemi tidak jauh berbeda dengan pada saat pandemi, yaitu tetap konsisten dengan berbagai informasi yang informatif. Secara umum, manajemen redaksional selama masa pandemi COVID-19 tidak mengalami kendala yang berarti. Pengaturan jadwal kerja wartawan dilakukan secara online, demikian juga dengan proses peliputan oleh wartawan yang dilakukan melalui telepon dan aplikasi percakapan online, termasuk juga riset secara daring. Bekerja di rumah juga berlaku bagi sebagian pekerja media. Sejak ada himbauan pemerintah untuk menerapkan aturan bekerja dari rumah, maka wartawan melakukan liputan dan menulis berita dari rumah. Bagi pekerja media online, bekerja dengan memanfaatkan teknologi internet bukanlah hal yang baru. Pada reporter dituntut untuk tetap bekerja secara profesional dalam melakukan peliputan dengan memanfaatkan teknologi, memperhatikan kualitas berita, dan kode etik jurnalistik. Oleh karena itu, kerja-kerja jurnalistik harus mengadopsi perkembangan teknologi digital pada masa pandemi COVID-19. Kebijakan redaksi selama pandemi COVID-19 melarang wartawan untuk meliput langsung ke lapangan untuk meminimalisasi risiko terinfeksi COVID-19. Sebisa mungkin, semua wawancara dengan narasumber dikerjakan melalui telepon. Prinsipnya adalah manajemen mengutamakan keselamatan seluruh personil dalam situasi pandemi ini. Alur kerja redaksi tetap berjalan seperti biasa, mulai dari perencanaan, peliputan yang dilaksanakan secara daring, dan proses penulisan berita serta penyuntingan naskah yang dilakukan secara virtual sebelum berita ditayangkan di portal Tirto ID. Namun, bila terdapat kebutuhan untuk melakukan peliputan di lapangan, reporter harus mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia. Selama masa pandemi COVID-19, pengawasan tetap dilakukan secara ketat, baik di masa normal maupun pandemi, agar kualitas liputan yang dihasilkan tetap terjaga dan tetap baik.